Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Baik, pertama-tama segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan juga tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam golongannya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, di sini saya Hilya Maliha dan juga kedua teman saya, Sylvie Lestari dan juga Siti Sophia. Kami mahasiswi Universitas Cendekia Abdi Tama. Kami di sini akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Tafsir Tarbawi. Berikut pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu penafsiran surah Al-Alaq ayat 1-5, yang kedua hubungan ayat dan hadisnya, yang ketiga asbabun nuzul surah Al-Alaq ayat 1-5, yang keempat mafhum tarbawi surah Al-Alaq ayat 1-5, dan yang terakhir adalah nilai pendidikan yang ada pada surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran surah Al-Alaq ayat 1-5. Surah Al-Alaq merupakan surah urutan yang ke-96 dalam Al-Quran dan sekaligus wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika bertahanus di Gua Hira yang dikelompokkan pada surah Makkiyah. Surah ini dinamakan surah Al-Alaq yang terdiri dari 19 ayat dalam keseluruhan. Tetapi surah yang diturunkan pertama kali hanya terdiri dari ayat 1-5 saja. Dalam tafsir Al-Munir, surah Al-Alaq ayat 1-5 disebutkan bahwa Allah mengajarkan manusia menulis dengan pena yang merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisan adalah alat penting untuk saling memahami antara manusia, sama seperti lisan. Tanpa tulisan, ilmu akan punah, agama tidak akan meninggalkan jejak, kehidupan akan kacau, dan aturan akan tidak stabil. Tulisan mengikat ilmu pengetahuan, mencatat sejarah, dan memperantarai pengetahuan antar kaum dan bangsa. Ini memungkinkan ilmu pengetahuan untuk dilestarikan dan berkembang sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, memajukan peradaban bangsa, meningkatkan pemikiran, menjaga agama, dan menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Buya Hamka pada tafsir Al-Azhar mengatakan, Buya Hamka melihat bahwa hadis yang menerangkan bahwa 3 kali Nabi diperintahkan membaca, 3 kali juga Nabi menjawab jujur bahwa beliau tidak pandai membaca. Ketika Nabi Muhammad SAW dipeluk oleh malaikat Jibril dengan amat keras, tujuannya tidak lain adalah meyakinkan dan menanamkan optimisme dalam benak Nabi Muhammad SAW bahwa sejak saat itu kemampuan membaca itu sudah ada pada diri beliau. Setelah ayat pertama yang memerintahkan Nabi untuk membaca atas nama Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah, ia diperintahkan membaca kembali dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Dermawan, yang mengajarkan manusia berbagai disiplin ilmu dengan kalam. Tuhan menakdirkan bahwa melalui pena, ilmu pengetahuan dapat dicatat, meskipun pena bersifat beku dan kaku, tidak hidup, namun yang dituliskan pada pena itu adalah berbagai hal yang dapat mengajari manusia apa yang tidak diketahui sebelumnya. Bagi Buya Hamka, setelah pandai menggunakan kalam, banyaklah ilmu pengetahuan yang dianugerahkan
Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga ilmu yang didapat beliau itu akan semakin mantap dan kokoh jika menuliskannya. Buya Hamka menyitir satu pepatah Arab yang mengatakan yang artinya ilmu pengetahuan laksana bintang buruan dan penulisan adalah tali pengikatnya. Oleh karenanya, ikatlah burungmu dengan tali yang kokoh. Selanjutnya, materi hubungan ayat dengan hadis. Ya pasti kita di sini mungkin pernah mendengar kalimat yang berbunyi, ini kalimatnya mungkin berasal dari para ulama yang mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qaydu suyudaka bil jibali al-wathiqata. Yang artinya ilmu pengetahuan adalah laksana binatang buruan dan penulisan adalah tali pengikat buruan itu. Oleh sebab itu ikatlah buruanmu dengan tali yang teguh. Maka pada susunan surah Al-Alaq ayat 1-5 dan korelasinya dengan hadis di atas, dengan kalimat di atas, bahwa pada ayat pertama yang mengatakan Iqra itu mengatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk membaca untuk menambah ilmu pengetahuannya agar ia mengetahui dari apa dia diciptakan, yang mana semua manusia Allah ciptakan berasal dari satu kesatuan yang sama, yaitu dari segumpal darah atau segumpal mani. Dan kita menemukan pula pada ayat yang ketiga ada kata juga Iqra yang berarti bacalah, namun yang di sini adalah bacalah sehingga kamu dapat menghasilkan karya. Jadi susunan ayat surah Al-Alaq ayat 1-5 berisi perintah Allah untuk membaca untuk mendapatkan ilmu dan membaca untuk dapat menghasilkan karya. Dan dapat menuliskan karya itu dapat agar bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat. Lalu setelahnya asbabun nuzul dari surah Al-Alaq ayat 1-5. Secara singkat, asbabun nuzul ini mungkin sering sekali didengar oleh teman-teman semua. Ya, jadi asbabun nuzul ini tertulis dalam tafsir Imam Ibnu Katsir yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa memang Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama ketika beliau sedang tidur, ya, atau melainkan datang sesuatu seperti falak subuh. Ya, singkat cerita, jadi salah satu asbabun nuzul surah Al-Alaq ini datang ketika Rasulullah SAW sedang berdiam diri di Gua Hira ketika beliau sedang memikirkan kondisi umatnya, dan di sana malaikat Jibril alaihissalam datang membawa wahyu Allah. Ya, membawa wahyu Allah berupa ayat Al-Quran atas izin Allah, dan di sanalah surah Al-Alaq ayat 1-5 diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu yang pertama. Itulah asbabun nuzulnya. Wallahu a'lam. Baik, saya akan menjelaskan tentang mafhum tarbawi surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi surat Al-Alaq berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Nah, inilah surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana panduan pertama untuk menyebarkan cahaya Islam sebagai pengganti seluruh sistem bumi jahiliyah saat itu. Nah, jika surat Al-Alaq ini merupakan surat pertama sekaligus kurikulum pertama untuk membuka Islam sebagai kurikulum perbaikan dan perubahan. Jadi, dalam mafhum tarbawi surat Al-Alaq ayat 1-5 saya mengambil nilai-nilai pendidikan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama yaitu nilai-nilai pendidikan keterampilan. Apa aja sih nilai pendidikan yang terangkum dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yaitu membaca. Kenapa membaca? Membaca merupakan materi pertama yang disebutkan di dalam surat Al-Alaq. Hal ini sesuai dengan perkembangan daya serap dan jiwa manusia atau peserta didik. Nah, penegasan Allah tersebut dapat dipahami bahwa di antara organ bayi yang baru lahir adalah organ pendengaran lebih dulu aktif. Hal ini cukup beralasan jika Rasulullah menganjurkan umatnya membacakan kalimat tauhid berupa adzan atau iqomat di telinga bayi yang telah lahir, sebagaimana
beliau melakukannya di telinga kedua cucunya Hasan dan Husain. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, bahwa Nabi SAW membacakan azan di telinga Hasan dan Husain ketika keduanya lahir. Nah, adapun menulis, menulis tidak kalah pentingnya dengan membaca, karena itu tidak heran jika di dalam ayat keempat surat Al-Alaq menegaskan bahwa dia telah mengajarkan menulis kepada manusia dengan menggunakan kalam, yaitu alat tulis yang pertama kali dikenal dengan dunia pendidikan. Membaca dan menulis merupakan dua hal yang sangat urgen, dan pendidikan juga memperoleh ilmu pengetahuan dan memajukan umat manusia di muka bumi ini. Selain itu, adapun biologi. Kenapa harus ada biologi? Karena pendidikan ketiga yang mengandung keterampilan dalam diungkapkan di dalam surat Al-Alaq, ia tentang penciptaan secara fisik yang bermula dari Al-Alaq. Ilmu yang mempelajari manusia dalam sudut fisiknya disebut ilmu biologi. Nah, Allah menjelaskan proses kejadian biologis manusia dalam ilmu tahap-tahapnya. Nah, masukkan ke dalam keterampilan biologi, yaitu dengan apa? Nufah. Apa sih nufah? Nufah itu pertemuan sperma dengan ovum. Ada juga alaqah, yaitu segumpal darah. Nah, setelah itu muncullah jadi mudghah. Yang mudghah itu segumpal daging. Setelah segumpal daging, dia berubah lagi jadi idgham yang berbentuknya tulang belulang. Lalu jadilah lam, dan itu yaitu daging. Artinya manusia sudah menunjukkan bentuknya yang utuh sebagai janin. Oke. Adapun ayat ketiga, mengapa pada ayat ini kata Iqra diulang lagi? Iqra wa rabbukal akram. Karena membaca, merenung, meriset, berkonfiasi tidak cukup sekali, harus berulang-ulang. Kalau hasilnya ingin matang, ilmu itu didapatkan harus melalui proses. Ada ikhtiar, pengorbanan, waktu, dan tenaga. Nah, adapun yang kedua yaitu nilai pendidikan ketuhanan atau nilai ilmiah. Pada hakikatnya secara tidak langsung merupakan penampakan akidah kepada peserta didik, karena dia tidak mungkin memberikan atas nama Tuhan jika dia tidak meyakini dan mengikuti lalu mengakui ekspektasinya terlebih dahulu. Karena itu pendidikan ketuhanan di sini Nabi Muhammad mengajarkan tauhid kepada sahabat-sahabatnya. Nah, secara implisit ungkapan ayat pertama tersebut sekaligus Allah telah menciptakan dari Al-Alaq. Dengan demikian pendidikan tauhid merupakan pendidikan yang harus ditanamkan kepada peserta didik, karena tauhid itu lebih penting untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala agar tertanam di dalam hati kita. Nah, tujuan tertinggi dalam pendidikan Islamnya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara pengembangan intelektual dan pengembangan spiritual hanyalah merupakan tujuan sementara, sepertinya spiritual dalam akhlak, sholat, seperti itu, dalam dikembangkan secara lebih. Alhamdulillah, selesai penyampaian dari kami mengenai materi perintah menuntut ilmu dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Jadi, nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam surah Al-Alaq tadi adalah kita perlu mengetahui bahwa perintah Allah kepada umat muslimin adalah yang pertama kali perintah untuk membaca. Ya
Karena surah Al-Alaq merupakan surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah, dan ia juga ternyata merupakan kurikulum pertama yang akan membuat Islam mempunyai kurikulum perubahan dan perbaikan bagi umat manusia. Masya Allah, semoga ilmu yang disampaikan oleh kami pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diamalkan tentang perintah membaca ini, ya. Baik, adapun kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian kami itu adalah murni dalam kekeliruan kami, dan adapun kebaikan yang disampaikan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.